Heho Pop gengs! Sengketa perbatasan India-Cina yang sudah terjadi 60 tahun lalu panas lagi. Padahal ya, konflik dengan negara tetangganya, Pakistan, juga tak kunjung redah. Alasannya itu terus, sengketa wilayah. Kalau begini, artinya India harus siap dari segi militer. Aku sih penasaran, seberapa kuat kekuatan militer India sampai berani meladeni Cina yang kalau dibanding kekuatan militernya itu sangat kuat. Nah, faktanya, India bukan negara yang remeh-temeh dalam hal kekuatan militer. India ini masuk ke 5 besar militer terkuat di dunia dari 145 negara. Dari segi anggaran pertahanan, sampai tahun 2023 mencapai 54,2 miliar dolar atau 797 triliun rupiah. Bahkan rencananya India ini sudah siap nambah anggaran pertahanannya untuk periode 2023 sampai 2024. Jadi 72,6 miliar dolar atau sekitar 1.068 triliun rupiah. Anggaran ini nantinya bakal diperuntukkan sebagai modal dan fokusnya untuk 2 sektor. Khusus untuk pertahanan sebanyak 20 miliar dolar. Terus untuk gaji, tunjangan militer, sama dana pensiun tentara itu sebesar 49 miliar dolar. Anggaran untuk tentara memang porsinya lebih banyak. Soalnya personel aktif India sekarang itu sebanyak 1.450.000 orang. Personil cadangan 1.155.000 orang. Jumlah ini dibagi untuk angkatan daratnya yaitu 2.197.117. Angkatan udaranya sebanyak 310.575 personil. Lalu angkatan daratnya 142.252 personil. Ditambah para militer India yang mencapai 2.527.000 orang. Anggaran yang besar, jumlah personil yang banyak. Oke, wajar sih kalau India ini ada di urutan 5 besar militer terkuat di dunia. Nah, sekarang kita lihat seberapa kuat pertahanan India di tiap angkatan. Baik, kita mulai dengan angkatan daratnya. Sebagai komponen terbesar angkatan bersenjata India, Angkatan Darat India jadi fokus utama. Ini adalah basis terbesar angkatan bersenjata India. Unit ini punya sejarah panjang, cukup disegani, dan punya banyak penghargaan pertempuran dan teater. Untuk divisi ini yang menjabat sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat adalah Presiden India dan dipimpin sama Kepala Staf Angkatan Darat yang merupakan Jenderal Bintang 4. Resimennya itu terbagi ada divisi gunung dan divisi infanteri, lalu divisi lapis baja dan mekanik. Oke, sekarang kita lihat seberapa siap India dari segi alutsista Angkatan Daratnya. Untuk stok tank itu ada 4.614 dan siap 3.461. Kendaraan angkut ada 100.882 dan yang siap 75.662. Artileri gerak sendiri ada 100 dan yang siap 75. Artileri derek 3.311 dan yang siap 2.483. Dan untuk roket nih ada 1.500, yang siap 1.125. Untuk MBT atau tank tempur utama, India ini pede dengan alutsista buatan dalam negeri yang diberi nama Arjun. Tank ini sudah beroperasi dari tahun 2004. Arjun dilengkapi dengan meriam utama 120 mm yang kemampuannya itu bisa mengenai target sampai jarak 2,5 km. Ditambah juga senapan anti pesawat otomatis yang bisa menarget pesawat dengan jangkauan operasionalnya itu sampai 450 km dan kecepatan sampai 40 km per jam. Memang sih, tank ini baru dipakai sama India saja. Tapi, negara seperti Bahrain dan Kolombia mulai menyatakan minatnya ke Arjun setelah sudah dilakukan upgrade. Tank lainnya yang melengkapi kekuatan Angkatan Darat India itu ada T-72 Ajia dan T-90 Bhisma yang merupakan kerjasama antara India dan Rusia. Selain tank, India juga punya kendaraan tempur infanteri BMP, rudal anti-tank, kendaraan pengintai, senjata individu modern, dan sistem rudal pertahanan udara. Dan rata-rata, semua alutsista yang dipakai Angkatan Darat India itu adalah buatan dalam negeri. Oke, gimana dengan Angkatan Udara India? Angkatan udaranya itu dikenal dengan nama Indian Air Force atau IAF. Secara resmi, IAF didirikan pada 8 Oktober 1932 yang ditujukan sebagai Angkatan Udara tambahan Inggris. Sejak merdeka,
Angkatan Udara India sudah terlibat dalam 4 perang dengan negara tetangga Pakistan dan Republik Rakyat Tiongkok. Ya, memang sih nggak sehebat Angkatan Darat India, tapi menurut data yang disajikan Global Firepower, India itu ada di urutan 4 dalam hal kekuatan udaranya. Total pesawat yang India punya itu sebanyak 2.210 dan yang siap sebanyak 1.658 unit. Untuk pesawat tempur, India punya 577 pesawat, sementara yang siap itu sekitar 433 unit. Untuk pesawat serang ada 130, yang siap 89 unit. Pesawat angkut sebanyak 254, pesawat latih 353 unit, pesawat misi khusus sebanyak 73 unit, pesawat pengisian bahan bakar ada 6 unit, helikopter ada 807 unit, dan helikopter serang itu sebanyak 36 unit. Kalau untuk armada udara, India sepertinya lebih percaya ke negara lain ketimbang banyak mengembangkan alutsista udara dalam negeri. Untuk pesawat tempur misalnya, India lebih percaya dengan Dassault Rafale dan Mirage 2000 buatan Prancis, lalu Sukhoi Su-30 dan MiG-2 buatan Rusia. Ditambah dengan Shipcat Jaguar buatan Inggris. Satu-satunya pesawat tempur buatan India cuma HAL Tejas. Pesawat ini mulai dikembangkan sejak tahun 1980-an dan baru dapat izin operasi di tahun 2011. Tapi, jangan dianggap remeh. Ini adalah salah satu pesawat supersonik terkecil dan teringan di kelasnya. Alutsista yang banyak diproduksi India adalah armada helikopter. India punya HAL Prachand, HAL Rudra, HAL Dhruv, HAL Chetak, dan HAL Cheetah. Yang spesial itu adalah HAL Prachand, helikopter serang dengan kemampuan terbang tertinggi di antara semua helikopter serang di dunia. Baik, sejauh ini pantas kalau India masuk ke 5 besar militer terkuat di dunia. Ya, soalnya negaranya konsisten dalam pengembangan alutsista. Bagaimana dengan kekuatan angkatan lautnya? Kalau dari segi angkatan lautnya, India ini hanya ada di posisi 8, bahkan 2 tingkat di bawah Indonesia. Memang dari segi angkatan laut, jumlahnya tidak tergolong besar di antara negara lain. Tapi sejak abad 14 dan 15, keterampilan kapal India dan kemampuan maritim mereka bisa dibilang cukup canggih kok. India juga aktif dalam pengembangan angkatan laut. Hampir semua alutsista laut India itu buatan dalam negeri. Nah, salah satunya itu kapal selam rudal balistik kelas Arihant. Hanya ada 6 negara sampai saat ini yang memproduksi kapal selam nuklir. Panjang Arihant sekitar 130 meter, lebarnya itu 11 meter, tingginya 15 meter, dan beratnya sampai 6.000 ton. Kapal ini bisa menyelam sampai kedalaman 3.000 meter dengan kecepatan 44 km per jam. Selain punya Arihant, India juga punya kapal selam konvensional kelas Kalvari, kelas Sindhu Ghosh, dan kelas Sisumar. Untuk kapal induknya, India mengembangkan INS Vikrant yang diluncurkan pada tahun 2013.